Hai Aquarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, Aquarius, ini adalah general reading untuk kalian. Aquarius, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ingat, karena general reading, jadi ini tidak harus resonate atau sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan dipaksakan ya. Dan di sini aku akan membacakan dulu love life 3 bulan ke depan untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, atau Venus yang single ya. Tapi nanti kemungkinan ya saat aku baca yang sudah berpasangan ya, yang couple, hasil pembacaannya biasanya ada benang merahnya gitu. Jadi kedepannya mungkin aku akan baca love life secara umum saja. Entah apa yang terbaca di situ, kalau resonate ya silakan, kalau enggak ya udah gitu aja. Karena biasanya tuh agak mirip-mirip juga pembacaan antara yang single sama couple, oke? Kita langsung menuju ke pembacaannya untuk 3 bulan ke depan. Seperti apa sih love life-nya? Yang aku lihat di sini selain Aquarius, aku melihat ada energi Libra juga ya. Kemudian aku melihat ada energi Cancer, Leo, Pisces, Virgo. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ada Aries juga di sini. Oke. Oh, ada Scorpio, ada Sagittarius. Oke, itu udah cukup ya. Sun, Moon, Rising, Venus. Untuk Aquarius yang single, kalau aku lihat sih ada yang berupaya untuk kembali sama mantan ya di sini. Di sini King of Cups-nya bahkan ada 2 kali loh. King of Cups, King of Cups. Ya, ada 2 di sini King of Cups. Oke. Ya, di sini ada Five of Cups. Kelihatan bahwa orang ini sedih banget ya. Sedihnya ya karena belum move on dari mantan, itu udah jelas ya. Kesedihan soal love life-nya. Lebih sedihnya itu karena bukan karena jomblo sih kalau aku lihat di sini, bukan karena single, tapi karena masih stuck sama cinta lamanya, merindukan cinta lamanya, masih sayang sama cinta lamanya, tetapi hubungan itu sudah berakhir gitu. Yang bikin sedih di situ gitu, ya. Di sini kalau aku lihat walaupun energinya atau progresnya agak lama, tapi ada yang terus berusaha memanifestasikan rekonsiliasi atau ya kembali lagi, rujuk lagi gitu. Jadi masih stuck sama orang lama. Oke, nah di sini aku melihat sepertinya hubungan kalian itu menyisakan banyak luka gitu. Saat berakhir, luka yang tersimpan di situ tuh banyak sekali dan proses healingnya ya ini ya masih berjalan dan butuh banget nih effort besar untuk healing dan selesai dengan luka itu. Seperti itulah ya. Dan kalau kembali jelas akan ada pembahasan tentang konflik sebelumnya yang memang menyisakan luka hati sih ya gitu. Itu yang kulihat di sini. Di sini aku melihat di 2 kartu ini, intinya tuh orang ini akan berjuang banget sih untuk mendapatkan kesempatan ya. Di sini ada Ace of Swords dan ada Queen of Cups. Ada King of Cups, ada Queen of Cups. Dan di sini ada Ace of Swords. Ya, jadi akan ada komunikasi kalau aku lihat ya untuk menyelesaikan unfinished business itulah. Ya, sebagian mungkin berpikirnya kalau hubungan itu sudah berakhir ya sudah ya, nggak ada urusan yang belum selesai, itu sudah berakhir, sudah tutup buku. Tapi buat orang yang belum move on, hubungan yang berakhir itu seperti tidak benar-benar selesai gitu. Hubungan yang berakhir itu kayak menyisakan banyak hal yang mereka anggap masih harus mereka selesaikan, yaitu yang aku maksud unfinished business gitu. Karena kalau memang mereka mau move on, harusnya ya udah mereka anggap itu selesai. Tapi karena mereka memang masih mau kembali, jadi mereka anggap itu adalah hal yang memang harus diselesaikan. Itu dianggap belum selesai gitu.
Dan itu penyelesaiannya memang harus dihadapi ya. Walaupun untuk itu, kalau aku lihat di sini, harus melalui konflik ya. Aku nggak ngerti ya. Di sini mungkin bisa juga konflik batin sih ya. Ya, Four of Cups sama Five of Swords ini bisa jadi konflik batin. Karena ada yang mempertahankan diri untuk tidak balikan, walaupun sebenarnya dia ingin sekali balikan gitu. Jadi ini konflik batin. Jadi dia sebenarnya berusaha denial di sini atau berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu sudah selesai. Cuman cinta yang dia atau mereka miliki ini terlalu keras berteriak di dalam dirinya, sehingga ya di sini ada konflik batin gitu, ada pertentangan sendiri di dalam dirinya antara bagian yang pro untuk untuk berbicara lagi, rekonsiliasi ya, dengan bagian yang mengatakan nggak usah karena masalah pride dan ego, intinya gitu. Jadi ya masalah harga diri, gengsi gitu bisa jadi gitu ya. Jadi dalam dirinya sendiri terbelah gitu loh. Cuman cinta yang ada di sini tuh sulit dia pungkiri gitu. Jadi mungkin konflik yang ada di sini tuh konflik batin. Itu yang harus dia lalui untuk kembali gitu ya. Karena dia harus selesaikan dulu itu. Seperti itu sih ya. Jadi entah ini siapa yang akhirnya menang, pihak mana yang menang gitu ya. Apakah yang pro kembali atau yang tadi memilih untuk tidak karena ego dan pride. Tapi kalau aku lihat sih kemungkinan pada akhirnya akan berusaha berkomunikasi atau mendekat lagi sih ini ya. Itu untuk Aquarius yang single ya. Kita akan langsung menuju ke Aquarius yang couple. Hai, untuk Aquarius yang couple ya, yang sudah berpasangan, di sini aku melihat ada energi Leo dan Aries, Sun, Moon, Rising atau Venus, juga ada Taurus ya. Oke. Buat kalian yang berpasangan, aku melihat hubungan kalian itu sedang diuji ya. Di sini ada Five of Wands gitu ya. Di sini bahkan ada Three of Swords gitu ya. Sedang diuji sedang diuji oleh banyak konflik dan ketidaksepemahaman ya. Pokoknya kalian tidak sepaham gitu lah ya intinya. Banyak sekali konflik dan perbedaan sudut pandang aja ya. Kita beda sudut pandang itu wajar. Cuman mungkin kalian itu situasinya saling berharap pasangan itu memahami maksud kalian, sudut pandang kalian atau sepakat gitu loh. Tapi mereka tidak bisa sepakat dengan itu gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi saling menuntut dan sama-sama tidak bisa saling sepakat aja gitu. Tidak bisa memenuhi tuntutan atau ekspektasi pasangan lah gitu. Akhirnya di situ jadi konflik gitu ya. Jadi ini bukan soal perbedaan sudut pandang aja. Cuman ya perbedaan sudut pandang wajar. Mungkin mereka memahami sudut pandang kalian, tapi balik lagi belum tentu tuntutan atau harapan itu bisa dipenuhi pasangan. Maksudnya tuntutan mereka juga belum tentu bisa kalian penuhi gitu. Jadi ini loh kalian sebenarnya masalah kesepakatan aja sih ini ya. Masalah ketika kalian berjalan bersama terus di tengah jalan, di tengah perjalanan kalian menemukan belokan gitu ya. Kok belokan ya, oke lah. Cuman mungkin kalian punya harapan yang berbeda aja di situ. Dalam perjalanan itu kalian sempat memiliki harapan yang berbeda gitu ya. Ya bisa jadi mungkin kebosanan, kelelahan gitu kan. Lelah itu mungkin karena pressure, bisa jadi tekanan. Seperti itu. Ya, intinya di sini hubungan kalian itu sedang diuji dengan banyaknya konflik. Dan konflik ini memang kalau tidak segera dibereskan ya, kalau konflik ini tidak segera dibereskan secara baik-baik lah ya, yang pasti gitu kan, ini bukan tidak mungkin gitu berujung pada ya yang tidak diharapkan gitu. Tapi aku melihat di sini ada orang yang mau
berusaha mempertahankan ya. Ada orang yang nggak mau pisah, jadi mereka di sini akan berusaha mempertahankan. Orang itu adalah Queen of Swords di sini ya. Ini tidak berbicara gender. Gender bisa apapun gitu ya. Tapi orang ini akan mempertahankan hubungan yang sudah dibangun ini. Sebanyak apapun konflik yang ada, dia mau berusaha untuk berbicara dan berkompromi pada akhirnya. Itu yang aku lihat di sini. Tapi ya kira-kira seperti itu ya. Kalau memang konflik itu tidak diselesaikan, itu hanya akan terakumulasi aja. Cuman, udah dianggap selesai, kita nggak usah konflik lagi, tapi tidak ada penyelesaian sebenarnya gitu. Gimana ya? Jadi sebenarnya orang itu hanya menghindari konflik, bukan menyelesaikan apa sih yang ada di dalamnya gitu. Jadi kayak lari dari masalah sebenarnya. Jadi apa yang menjadi bahan konflik itu tidak diselesaikan, cuman mengakhiri konfliknya, tetapi di dalam hati masing-masing itu jadi masih nggak enak gitu loh. Itu bedanya menyelesaikan konflik dengan apa ya? Dengan hanya mengakhiri perdebatan atau konflik, mungkin gitu kali ya. Nggak ngerti deh istilahnya enaknya gimana gitu ya. Cuman ada orang yang dia malas berkonflik gitu kan. Udahlah kayaknya kayak gini daripada berantem udah gitu. Tapi dia tidak menyelesaikan apa yang ada di dalamnya gitu. Sehingga itu akan terulang lagi gitu. Dan akhirnya jadi sumber konflik lagi gitu. Jadi itu hanya terakumulasi aja, kekesalan itu juga terakumulasi dan itu bisa jadi bom waktu meledak sewaktu-waktu gitu loh. Itu kan terus menekan gitu kan. Hal-hal yang belum selesai gitu. Seperti itu. Jadi maksudnya itu konflik itu memang harus diselesaikan, bukan ditinggal lari karena kita takut dengan konfrontasi gitu misalkan ya. Tapi intinya di sini ada yang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan hubungannya atau pernikahannya ya. Hubungan apapun atau pernikahan lah kalau belum menikah gitu misalkan. Hubungan apapun kalau belum menikah atau memang kalau yang sudah menikah ya pernikahannya gitu kan. Di sini ada, nah kan, dia ingin mempertahankan hubungan yang dianggap sakral itu, yang dianggap penting. Ya penting lah, namanya juga hubungan mereka, ya mereka anggap penting gitu ya. Cuman sebagian mungkin ini sudah hubungan resmi gitu, jadi mereka anggap itu sangat sakral. Sebagian lagi ya intinya ya oke lah, bukan sebagian, tapi semuanya yang mau mempertahankan hubungan ini, dia sangat mengikat hubungan itu dan dia tidak mau hubungan itu berakhir. Pokoknya hubungan itu dia pandang sebagai sesuatu yang dia miliki dan tidak akan pernah dia lepaskan sampai kapanpun, tidak akan pernah rela dia lepaskan. Itu yang kulihat di sini, oke? Salah satu caranya karena dia sudah melihat situasi ini di ujung tanduk, jadi dia siap untuk berkompromi. Ya, lebih baik menurunkan tensi, dia yang mengalah. Yang penting hubungan ini bisa selamat. Pokoknya dia akan menempuh segala cara untuk menyelamatkan hubungan ini, oke? Cuman kalau polanya itu masih sama, ya sama aja. Hal-hal yang menjadi pemicu konflik itu ya ada aja. Terus yang ada orang yang sudah sering melihat pola itu lama-lama bosen dan mungkin ya udah males gitu. Atau kalau tekanan-tekanan itu, masalahnya orang yang sudah pernah merasakan tekanan-tekanan tersebut ya, dari pola-pola tersebut gitu ya. Misalkan ya, dalam sebuah hubungan itu dia sudah tahu nih pasangannya ini suka menekan dia dengan cara-cara yang seperti itu. Ya, suatu saat pasangannya mulai menurunkan tensi, dia mulai bisa berkompromi. Cuman orang ini kan sudah punya semacam trauma. Traumanya itu ketika dia melihat pola itu, dia itu teringat hal-hal yang gak enak di masa lalu gitu loh. Jadi begitu pasangannya itu mengulang pola yang sama, padahal mungkin sebelumnya sudah menurunkan tensi, nah di situ bisa pecah gitu loh. Karena dia sendiri mungkin masih proses healing terhadap tekanan yang pernah dia alami gitu loh. Sebelum-sebelumnya dan mungkin sudah banyak ya kan.
sudah sering, sudah terakumulasi kayak gitu. Balik lagi, kita nggak melihat itu tekanan, tapi orang lain yang merasakan itu kan bisa saja gitu kan. Maksudnya kita nggak melihat itu tekanan karena kita nggak merasa tertekan, tapi orang lain yang merasa tertekan ya buat mereka itu adalah tekanan, intinya gitu, oke? Itu yang kulihat di sini. Jadi ada orang yang mau buat perdamaian di sini, di Ace of Pentacles sama Prince of Wands di sini. Mereka akan berjuang untuk mencapai perdamaian itu dan menyelamatkan hubungan ini jangan sampai karam ya. Ingat ya, di sini ada Ten of Swords, ada Three of Pentacles. Jadi bisa saja ini memang sempat terselamatkan, cuman kalau pola lama itu tidak dibereskan, ya namanya juga pola ya. Pola itu kayak kebiasaan. Biasanya butuh sekali effort untuk membangun kebiasaan baru atau menghapus pola yang lama gitu loh. Ya, bisa aja ini terselamatkan, tetapi ketika pola lama itu datang lagi, ini kayak nggak berjalan lama juga gitu loh. Oke, kalau pola lama atau konflik lama itu hadir lagi gitu ya, yang udah kronis itu gitu kan, bisa aja ini nggak berumur panjang lagi setelah usaha perdamaian itu gitu. Bisa juga ini sempat berakhir, tapi ada usaha untuk kembali lagi. Ya, sudah sempat berakhir, di sini ada Ten of Swords, tapi berusaha untuk kerjasama lagi, berusaha untuk melakukan approaching, pendekatan untuk perbaikan hubungan gitu. Untuk ya intinya sih memperbaiki hubungan, pada akhirnya ya pasti mau rekonsiliasi gitu kan. Karena orang ini aku melihat di sini ada yang juggling banget ya. Juggling itu kayak jugglingnya tuh gini, dia kan tadi aku udah bilang dia siap untuk berkompromi, dia itu kelihatan melakukan banyak upaya ya. Jugglingnya itu di banyak upaya itu sih. Banyak upaya untuk menyeimbangkan ini gitu. Dengan cara-cara lah intinya. Ya, itu yang kulihat di sini. Upaya untuk mempertahankan intinya yang aku lihat di sini. Ya, memang ini sih ya, ini besar sekali ya, maksudnya tingkat kesulitannya, karena kalau melihat tingkat kesulitannya besar sekali itu karena aku ulang ya, sorry. Kalau melihat tingkat kesulitannya besar sekali itu karena ya situasinya kayak gini gitu loh ya. Jadi analisanya kenapa ini kayaknya bebannya besar, Ten of Wands, karena situasinya itu sudah kayak gini gitu. Jadi untuk mengembalikan, menyeimbangkan itu memang butuh usaha besar jelas, dan bukan pekerjaan yang mudah emang ya. Jadi kayak keuangan perusahaan yang benar-benar berantakan gitu ya, banyak utang ya kan. Banyak utang tapi bisnisnya nggak jalan gitu loh ya, keuntungannya kayak gitu sulit untuk menutupi gitu ya, seperti itu. Nah ini kan butuh kerja keras banget untuk bisa memperbaiki situasi keuangan kayak gitu, karena udah banyak sekali kerusakan, defisitnya mungkin kayak gitu. Jadi pekerjaan rumahnya juga banyak gitu ya. Ini yang kuliah di sini, oke? So itu aja untuk yang love life. Buat yang couple ya, kita akan langsung menuju ke keuangan. Oke, Aquarius, untuk keuangan kalian 3 bulan ke depan sebenarnya ya not bad lah ya di sini. Aku melihat memang kalian masih sedih sih. Sedihnya yaitu karena situasi hidup kalian, terutama love life ya, yang kurang mendukung di sini, nggak sesuai dengan harapan kalian ya, dihadapkan pada perpisahan itu. Gitulah ya intinya. Di sini ada Virgo, Sun, Moon, Rising atau Venus juga, Leo. Energi Leo kuat, ada Cancer. Nah, di sini aku melihat ada orang yang bangkit dari keterpurukannya untuk membangun lagi lah ya situasi keuangannya gitu. Membangun lagi pundi-pundi keuangannya gitu. Jadi situasi yang nggak enak ini, sedih dari urusan love life kemungkinan ya ini, itu menjadi cambukan mereka untuk bangkit ya.
Intinya ada semangat dari diri mereka untuk um, membuat situasi keuangan itu jaya lah ya. Di sini ada Ten of Pentacles dan the Queen of Pentacles. Membuat mereka merdeka dari masalah finansial. Intinya ada spirit, ada semangat di situ untuk meraih kestabilan dan kekuatan finansial ya dari situasi yang terpuruk ini ya. Situasi terpuruknya dari urusan percintaan sih umumnya, love life atau hubungannya dengan seseorang yang berakhir itu gitu. Ya, bisa juga sih akhirnya apa yang mereka upayakan ini berhasil gitu di sini kalau aku lihat ya. Memang hal yang gak enak itu bisa jadi cambukan ya, yang membakar semangatnya lah ya. Dan dari situlah situasi ada perubahan nih. Ya, walaupun masih harus juggling dengan keadaan yang sebenarnya yang ada gitu ya. Tetapi setidaknya dalam keuangan ini ada perubahan ke arah yang baik gitu. Kalau sebelumnya terpuruk banget. Walaupun penyebab utamanya nggak hanya dari ini ya, dari pekerjaan atau keuangan ya gitu. Tapi ada perubahan ya ke arah kestabilan itu untuk keuangan. Oke, itu aja untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising atau Venus. Good luck buat kalian ya. Bye.